kelancaran dan hasil yang terbaik untuk Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Waktu dan tempat sepenuhnya kami berserah. Aku lagi seperti Bapak Ibu moderator. Kami berserah. Untuk kelompok 2 sebentar nggih, masih proses untuk menjadikan co-host. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 bisa silakan untuk masuk ke breakout room semua peserta. Untuk kelompok 4 berarti 3 terlebih dahulu. Untuk kelompok 2 sebentar nggih, masih proses untuk menjadi co-host. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran, waktu maksimal 10 menit untuk paparan. Nanti akan diberikan arahan atau apa namanya komentar atau pencermatan oleh Prof. Hilmi. Namun sebelumnya diantaranya di tengah-tengah kesempatan untuk Bapak mentor atau atasan dari masing-masing Bapak Ibu. Mohon dikontak untuk persiapan beliau setelah panjenengan memberikan paparan. Monggo yang pertama Mas Aji ya. Saya Bu Asih Trisnawati. Siapa Mbak Asih ya? Nggih, nggih. Ini masih belum dirubah ya, Mbak Asih, monggo silahkan. Oh, nggih, izin share screen ya, Bu. Nggih. Dicoba dulu Mbak tayangannya. Nggih, saya coba dulu. Mm-mm. Bu Lili nanti Bu Lili akan membersami kita sampai selesai, nggih. Deh Bapak, Jadi siap. mohon nanti waktunya di Siap. betul perhatikan betul, nggih. Betul, nggih, nggih. Nggih, siap. Apakah sudah terlihat nih, Bu? Belum, Mbak? Oke. Belum ada tayangan. Belum Belum muncul ya? muncul Oh, tayangannya, nggih, Mbak. nggih, nggih, sudah, Bu. Bisa, saya ulangi lagi. Belum, nggih, Bu. Belum. Sekarang juga belum, Bu. Belum. Yes, benar. Atau yang kedua dulu, Mbak Asih butuh waktu untuk mempersiapkan. Yang kedua, apakah sudah siap? Mentornya belum join, Bu. Kalau saya bentar baru menghubungi. Bu, bentar. Ini laptop saya malah agak lelah. Hmm. Ya, mentornya diminta untuk masuk ke join join ke room semua, Mbak. Sekarang, Ayo, Mbak Asih. ini, Bu.
Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Belum. Masih ini. Apa Mbak Asi punya printout? Ada, Bu? Ya. Kalau sambil dicoba untuk tayangannya biar muncul, Mbak Asi mulai dulu boleh? Oh, Ya nggih. mulai aja Ya, deh. nggih, Bu, siap. Iya. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lili, Profesor Master Hilmi. Perkenalkan, nama saya Asih Trisnawati. Di sini saya izin untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul yaitu Peningkatan Antusiasme Murid kelas 7B dan 7E dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi misi dakwah Rasulullah di Madinah, berbasis gamifikasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sleman. Latar belakang dari rancangan aktualisasi saya yaitu sebagai ASN, kita dituntut untuk mengaktualisasikan nilai dasar berakhlak sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN dan peraturan LAN. Kemudian di MTS Negeri 1 Sleman, saya menemukan masalah yaitu kurangnya antusiasme siswa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hal ini disebabkan karena metode pembelajaran yang masih dominan ceramah dan pemanfaatan media digital yang belum optimal. Mohon maaf, Bapak Ibu, apakah sekarang sudah terlihat nggih? Sudah Mbak, Oh, sudah nggih. proses. Oleh karena itu, saya lanjutkan nggih. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi yaitu melalui pembelajaran berbasis gamifikasi agar siswa lebih termotivasi, aktif, dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Itu adalah latar belakang dari rancangan aktualisasi saya. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Yang pertama yaitu subjek dan objek. Subjek dari rancangan aktualisasi saya yaitu murid kelas 7B dan 7E di MTS Negeri 1 Sleman. Kemudian objeknya yaitu pembelajaran SKI, khususnya materi dakwah Rasulullah di Madinah. Kedua yaitu unit kerja dan waktu pelaksanaan. Unit kerja berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sleman. Kemudian waktu pelaksanaan pada saat aktualisasi Latsar yaitu dari tanggal 18 September sampai dengan 28 Oktober 2025. Manfaat dari rancangan aktualisasi ini yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dasar ASN atau berakhlak, kemudian memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi. Yang ketiga, menjadi sarana pengembangan kompetensi dan profesionalisme ASN. Yang keempat, memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya adalah profil madrasah. Saya akan langsung menyampaikan visi misi dari madrasah. Visi misi dan karakter Nggak madrasah. usah semua Mbak, Nggih, Bu. waktunya. Nggih, siap. Mohon izin Bu Lili, mohon izin. Nggih. Karena waktu kita itu berakhir nanti ada tahapan berikutnya jam 12 sehingga jam 11 itu akan selesai. Maka sampaikan das Solen dan das Sein. Faktanya Iya. seperti apa, terus perubahan yang jenengan tawarkan kayak apa, caranya bagaimana, gitu aja. Oh. Jadi sejarah profil itu kan yang Oh, paling nggih, tahu Bu. saudara. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Gitu, saya nggih, lanjutkan Bu nggih, Lili, Pak. untuk semuanya disampaikan begitu Baik. nggih, das Solen dan Nggih. das Sein, terus kemudian apa caranya bagaimana gitu aja nggih. Nggih. Karena jam Saya, 11 saya. kita sudah Nggih. berikutnya nggih. Nggih. Semanun Pak Baik. Pramasdar. Nggih, sami-sami, Nggih, Pak semanun Yai. nggih. Nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nggih. Baik, langsung saya lanjutkan nggih, Bapak Ibu. Oke. Ada 5 isu kurangnya antusiasme murid dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri 1 Sleman. Yang kedua, kurangnya ketertiban murid dalam pelaksanaan sholat wajib dan sholat duha di MTS Negeri 1 Sleman. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan murid tentang penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran SKI di MTS Negeri 1 Sleman. Yang keempat, yaitu belum meratanya kepedulian guru dalam mengingatkan murid pada kegiatan kerohanian di MTS Negeri 1 Sleman. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya budaya membaca literatur keislaman pada mata pelajaran SKI di MTS Negeri 1 Sleman. Nah, kemudian dari kelima isu itu dianalisis menggunakan APKL
Dan isu pertama mendapatkan jumlah 19 dan menduduki peringkat pertama. Kemudian isu kedua yaitu dengan jumlah 16 ada di peringkat ketiga. Isu ketiga dengan jumlah 17 ada di peringkat kedua. Kemudian isu keempat dengan jumlah 13 ada di peringkat kelima. Sedangkan yang isu kelima itu ada dengan jumlah 15 ada di peringkat keempat. Kemudian dianalisis menggunakan isu USG sehingga menemukan 3 core isu. Yang menjadi core isu pertama yaitu kurangnya antusiasme murid dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri 1 Sleman. Kemudian dari hasil analisis USG ini isu yang harus ditemukan solusinya yaitu adalah kurangnya antusiasme murid dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri 1 Sleman. Baik, presentasi 3 menit lagi, Mbak. Oke. Kemudian menggunakan diagram fishbone. Nah, dalam diagram fishbone ini, masalah yang akan diselesaikan yaitu guru dominan ceramah, kurang penerapan model pembelajaran interaktif, bahan ajar sejarah kebudayaan Islam yang kurang menarik, dan kelas teacher center. Nah, dari isu yang terpilih itu akan dilaksanakan rancangan kegiatan, 5 rancangan kegiatan. Saya langsung ke matriks dan rancangan kegiatan aktualisasinya. Dari kegiatan pertama yaitu melakukan perencanaan dan persiapan kegiatan dengan tahapan yaitu konsultasi dengan mentor, melakukan observasi dan perencanaan kegiatan. Hasil outputnya adalah hasil konsultasi, hasil observasi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan perkiraan dari tanggal 18 sampai dengan 19 Oktober 2025. Kemudian kegiatan yang kedua adalah penyusunan perangkat pembelajaran gamifikasi dengan tahapan penyusunan modul ajar SKI, 2 penyusunan rancangan games, dengan output modul ajar, hasil rancangan games, dan core value berakhlaknya adalah kompeten dan adaptif. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan tanggal 22 sampai 26 Oktober 2025. Dan kegiatan yang ketiga adalah pengembangan media gamifikasi dengan output yaitu games quizzes dan word wall, kemudian kelompok belajar. Core value berakhlaknya adalah loyal harmonis, kemudian tanggal pelaksanaannya akan dilaksanakan 29 Oktober sampai dengan 5 November. Kemudian kegiatan pelaksanaan pembelajaran berbasis pelaksanaan selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis gamifikasi dengan tahapan yaitu menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran SKI secara bertahap di kelas, lalu melakukan refleksi terhadap murid. Hasilnya yaitu dokumentasi kegiatan dan dokumentasi hasil refleksi. Core value berakhlaknya adalah adaptif dan kolaboratif. Tanggal pelaksanaan yaitu 7 sampai dengan 17. Mohon maaf, ini saya salah mencantumkan. Ini yang betul adalah 7 sampai dengan 17 November. Oktober. Kemudian yang sebelumnya ini adalah di bulan September. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah monitoring dan evaluasi efektivitas metode gamifikasi. Dengan tahapan melakukan observasi keterlibatan murid, penyusunan hasil evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Outputnya yaitu dokumen hasil observasi, dokumen evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Kemudian core value berakhlaknya adalah kompeten dan adaptif. Tanggal pelaksanaannya di tanggal 12 sampai dengan 29 Oktober 2025. Dan yang kemudian adalah kendala dan antisipasi. Kendala dan antisipasi saya ringkas saja. Kendala yang mungkin muncul itu adalah keterbatasan fasilitas digital atau jaringan internet yang mungkin saja kadang-kadang WiFi itu tidak bisa sampai ke kelas atau mungkin kadang siswa tidak membawa HP cuma kuotanya tidak ada. Sehingga solusi yang ditawarkan itu adalah dengan melakukan tethering dari guru atau mungkin saya juga akan mempersiapkan game yang mana tidak memerlukan teknologi sehingga nanti bisa dilakukan secara manual apabila memang kendala itu berakibat fatal begitu. Baik. Kemudian yang terakhir adalah penutup yaitu harapan dan tindak lanjut. Saya berharap dari rancangan aktualisasi ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar SKI sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam diri saya. Kedepannya program ini bisa terus dikembangkan dengan inovasi lain yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan efektif di madrasah. Begitu, Ibu, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, ambil napas dulu Mbak Asih ya. Nggih, Bu. Baik, demikian paparan dari Mbak Asih Tisnawati Nggih, dari MTSN 1 Sleman nggih. dengan judul meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran SKI di MTSN Sleman. Untuk sepenuhnya waktu kami persilahkan pada Bapak eh, pembimbing atau mentornya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya terkait dengan rencana aktualisasi yang disiapkan oleh Ibu Asih Krisnawati. Maka selaku mentor, kami menyetujui rancangan tersebut, mengingat apa yang beliau tentukan, yang beliau siapkan itu memiliki korelasi dengan hasil raport pendidikan madrasah tahun 2024, yang diantaranya rekomendasinya adalah perlunya menyajikan sebuah pembelajaran yang interaktif antara guru dengan murid. Maka melalui metode gamifikasi ini, saya berharap akan mengubah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang terkesan membosankan akan menjadi sebuah pembelajaran yang lebih menarik dan akhirnya akan meningkatkan motivasi belajar anak-anak di dalam belajar sejarah kebudayaan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu juga melalui metode ini, saya berharap akan semakin berkembang keterampilan kognitif terkait dengan pemecahan masalah dari materi yang akan disampaikan nantinya oleh Bu Asih, dan juga akan semakin menguatkan juga daya ingat anak-anak terkait dengan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Barangkali itu yang perlu saya tekankan, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Pak Sutarjo nggih, atas testimoninya atau penguatannya. Selanjutnya kami persilahkan pencermatan dari Prof. Mas Darilmi. Kami persilahkan. Mohon maaf Ibu, Bapak Profesor, ingin pangapunten. Ini kebetulan saya kakak ipar meninggal dunia, barangkali saya bisa live, mohon izin dulu. Nggih, Atau harus saya monggo. selesai? Monggo, Nggih. monggo. Monggo, Nggih, Pak. terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mbak Asih dicatat nggih, Nggih. masukan Bapak. Nggih, Bu nggih, Lili. siap, Bu. Yang pertama terkait dengan substansi gamifikasi terhadap pembelajaran SKI. Mohon diperhatikan, itu nanti harus difikirkan atau dipertimbangkan relevansi yang sangat kuat, yang sangat tinggi antara CP, capaian pembelajaran, dengan jenis-jenis game yang nanti akan disusun. Itu ya. Nggih, Jadi Pak. game apa yang nanti akan dibuat itu harus memiliki benang merah ataupun relevansi yang sangat tinggi. Jadi benar-benar relevan dengan capaian pembelajaran yang sudah disusun di dalam rencana pembelajaran semester itu. Nah, jangan sampai Anda panjenengan sekedar membuat game saja ya. Kuisis itu kan kita belum tahu nanti seperti apa. Nah, itu nanti tolong harus disesuaikan dengan CP di eh, pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua pada ini ya, pada aspek ya, aspek-aspek CP seperti kognitif, afektif, psikomotorik, begitu ya. Eh, karena di sini nanti penekanannya itu pada akhlak ya, pada aktualisasi, pada kompetensi dan lain sebagainya, maka jangan sampai di situ nanti gamenya itu lebih kuat pada penguasaan kognitifnya saja misalnya. Ya, tetapi harus benar-benar nanti di breakdown, dianalisis ya bahwa capaian pembelajaran itu nanti itu seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotor yang mencerminkan semboyan akhlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal proses. Nah, proses pertama, tahap kedua, tahap ketiga sudah bagus, tinggal dijaga konsistensinya saja. Saya kira tiga hal itu, Bu Lili, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Prof. Hilmi. 3 hal sudah dicatat, Mbak
Sudah, Bu. Mbak Asih ya, Iya, ada sudah. apa gamenya ya, kemudian ada psikomotorik, afektif dan kognitifnya, kemudian yang terakhir prosesnya. Baik, 3 hal nanti ditindaklanjuti Iya, dan dicatat untuk perbaikan panjenengan. iya, Bu. Baik, Terima terima kasih. kasih Prof. Hilmi Oke, atas sama-sama. masukannya. Yang kedua sudah siap? Sampun Ibu, izin Oke, share screen Mbak, ya. silakan, G. Dicoba dulu share screen-nya. Ya, oke. Kalau sudah siap, monggo dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Biasi Utami Ningrum, berbahasa Jawa di Nusa Tenggara. Ingin memaparkan hasil rancangan visualisasi saya yang berjudul pemanfaatan platform pembelajaran digital dalam pembelajaran bahasa Jawa di Mensa Rembang. Adapun latar belakang secara singkat, yakni belum meratanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran di Mensa Rembang serta kurangnya minat peserta didik dalam masa pembelajaran. Tujuan aktualisasinya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan Mensa Rembang mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Jawa. Adapun manfaat yang diharapkan dari aktualisasi ini adalah dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran dengan penerapan teknologi. Selain itu juga dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi Mensa Rembang untuk bisa meningkatkan minat serta motivasi belajar peserta didik di Mensa Rembang. Kemudian ruang lingkupnya, isu yang terpilih adalah kurangnya penerapan teknologi dalam pembelajaran bahasa Jawa. Sedangkan lokusnya ada di Mensa Rembang dengan kelas sampel di 11A, 11E, dan 11H. Untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan sekitar 1 bulan sejak 18 September 2025. Selanjutnya, sebagai gambaran, ini struktur organisasi Madrasah Aliyah 1 Negeri Rembang yang dikepalai oleh Bapak Ahmad Sodikin, Sarjana Pendidikan. Untuk gambaran juga, ini merupakan denah lokasi Mensa Rembang dan juga fasilitas yang dimiliki Mensa Rembang. Untuk selanjutnya, hasil analisis menggunakan metode APKL ditemukan 5 isu. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik Mensa Rembang dalam pembelajaran bahasa Jawa. Yang kedua, rendahnya penerapan unggah-ungguh basa dalam percakapan sehari-hari antara siswa dan guru karyawan di lingkungan Mensa Rembang. Isu yang ketiga adalah kurangnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Jawa pada Mensa Rembang. Itu selanjutnya adalah terbatasnya sumber belajar bahasa Jawa yang ada pada Mensa Rembang. Selanjutnya adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik di kelas 11 Mensa Rembang dalam pembelajaran bahasa Jawa. Yang kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode USG sehingga mendapatkan 3 isu yang lebih penting untuk diselesaikan, yakni yang pertama rendahnya penerapan unggah-ungguh basa dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, kurangnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Jawa. Dan yang ketiga adalah terbatasnya sumber belajar bahasa Jawa yang ada pada Mensa Rembang. Kemudian setelah ditemukan isu utamanya, dianalisis menggunakan diagram fishbone, yakni kurangnya penerapan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Jawa, di mana isu itu didukung dengan rendahnya motivasi peserta didik, guru yang kurang bervariasi dalam mengajar, serta rendahnya minat belajar peserta didik. Selain itu juga didukung dengan terbatasnya sumber belajar, terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki madrasah, dan juga akses WiFi belum merata. Dari segi lingkungan juga didukung dengan kegiatan pembelajaran di madrasah yang masih konvensional, serta metode pembelajaran yang masih berfokus pada guru, serta metode pembelajaran modern belum diterapkan, dan model pembelajaran kurang bervariasi. Selanjutnya, untuk Oke, 5 menit lagi, Mbak. untuk matriks pelaksanaan, tahap yang pertama, yakni melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi penggunaan teknologi yang di dalamnya menggunakan tahapan konsultasi dengan mentor yang pertama dan juga menentukan kegiatan untuk optimalisasi. Untuk tahap yang kedua, yakni pelaksanaan aktualisasi, yakni menyusun rancangan kegiatan optimalisasi dengan konsultasi bersama mentor, menyusun modul ajar, menyusun kuesioner tentang minat siswa dalam belajar bahasa Jawa, dan menyusun materi pelaksanaan kegiatan optimalisasi. Untuk tahap yang ketiga, yakni pelaksanaan aktualisasi, diawali dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dengan melakukan pengujian terhadap peserta didik menggunakan lembar soal asesmen diagnostik, mereview hasil asesmen awal
untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan merekap hasilnya. Untuk yang keempat, tahap pelaksanaan aktualisasi masih berlanjut, itu implementasi penerapan teknologi pada pembelajaran bahasa Jawa menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, video maupun media pembelajaran lain yang diterapkan pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang modern dan mendampingi peserta didik dalam pembelajaran. Untuk yang tahap kelima, pelaksanaan aktualisasi, itu evaluasi dan refleksi hasil pembelajaran bahasa Jawa yang menerapkan teknologi. Membuat instrumen evaluasi berupa teks pengalaman konsep, rubrik, dan kuesioner melalui instrumen. Untuk jadwal pelaksanaannya, perencanaan dilakukan di pekan pertama, rancangan kegiatan di pekan pertama, dan melakukan asesmen awal di pekan kedua, implementasi di pekan ketiga dan keempat, serta evaluasi dan hasil refleksi di pekan keempat sampai kelima. Adapun kendala yang mungkin ditemui yaitu mentor sulit ditemui karena ada kegiatan dinas lain dengan solusi antisipasi yang ditawarkan yaitu mengkomunikasikan dan melakukan konfirmasi mengenai waktu konsultasi. Kendala yang mungkin ditemui adalah kuesioner yang dibuat masih terdapat selisih dengan pendapat mentor atau belum sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bisa diantisipasi dengan menguji kuesioner yang dibuat dan melakukan review serta memperhatikan kekurangan kuesioner sebelumnya. Lalu peserta didik yang kurang kooperatif dalam melakukan asesmen yaitu bisa diantisipasi dengan pengawasan ketat saat pelaksanaan asesmen dan meminimalkan kekurangan data responden. Kendala yang berikutnya adalah beberapa peserta didik yang terkendala dengan koneksi internet, itu memberikan akses koneksi internet berupa hotspot kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah beberapa peserta didik belum menunjukkan performa terbaik dalam pembelajaran, sehingga perlu dilakukan pembelajaran penerapan teknologi secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat Mbak Diasi ya sudah melakukan presentasi dengan tuntas. Selanjutnya waktu diberikan kepada Pak Ahmad Sodikin. Sudah hadir beliau Mbak Asih? Salam Bu. Yes, siap Bu. Oke, monggo silakan Pak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bu Lili sebagai moderator, yang saya hormati Pak Mas Barini sebagai penguji, dan yang saya banggakan guru kami Bu Ningrum. Alhamdulillah setelah kami kemarin banyak konsultasi dengan Bu Ningrum, ini aktualisasi ini ternyata sangat-sangat membantu madrasah kami untuk pengembangan pembelajaran. Dan ini perlu kami sampaikan, Bu Ningrum ini merupakan guru bahasa Jawa kami yang pertama yang CPNS.